Ya, kembali lagi bersama GD Best. Kali ini kita akan mencoba merakit kit entry grade yang kemarin baru kita unboxing ya. Dan sebelum dirakit kita persiapkan dulu semuanya, runner, alat, dan jangan lupa buku manual. Dan yang paling penting kita perhatikan pembagian runner sesuai dengan manual booknya. Contoh pada runner ini akan saya potong bagian sini karena ini memang dua rangkaian yang terpisah ya, B1 dan B2. Dan kita cek lagi, ternyata memang ada juga runner yang harus saya pisah. Karena di kit ini runnernya agak sedikit berantakan, jadi mau nggak mau kita harus cocokin ya beberapa runner untuk digabungkan seperti ini agar sesuai dengan manual booknya. Jadi kita nggak bingung pada saat nanti mencari part-part yang akan kita rakit. Setelah semua dirasa siap, kita tata runnernya dan kita akan segera melakukan prosesi perakitan. Pada awalnya saya kira merakit entry grade ini akan gampang ya, akan mudah ya. Ternyata enggak. Contohnya ini, saya mau ngelepas partnya aja agak sedikit keras ya, jadi mau nggak mau harus pakai nipper. Ya emang nggak semua sih, ada beberapa part juga yang bisa saya potekin pakai jari. Tapi lebih amannya mending kalian pakai nipper aja deh, karena takut partnya cacat atau mungkin patah. Lebih baik kita cari amannya aja. Dalam proses merakit ini ada beberapa kendala, contohnya misalnya di bagian kepala ini saya pasang di bagian vevin itu agak kurang fit ya, agak kurang pas. Jadi mau nggak mau harus saya sedikit akalin ya, di bagian vevin. Mungkin kalian bisa lihat di bagian sini saya sedikit potong-potong ya, saya amplas kikir-kikir sedikit ya, amplas sedikit juga pakai pen knife juga supaya hasilnya bisa fit ya, bisa enak masuknya. Ya harap maklum ya, karena dengan harga segini dan mengingat ini bukan merek Bandai ya, ini merek tiruan, jadi ada cetakan-cetakan yang kurang rapi dan imbasnya ke pengalaman perakitannya jadi kurang enak. Kendala berikutnya ada di bagian bodi ya. Saya pikir awalnya cuman agak keras aja, nah masih enak, masih bisa untuk dirakit. Tapi pada saat saya akan menyatukan bagian dada dan bagian perut itu agak kurang klop ya. Saya coba sekali kurang klop ya, atau mungkin harus ditekan. Ternyata nggak cuman harus ditekan, jadi ada semacam konektor yang kurang masuk. Saya coba berkali-kali, nah di bagian sini ternyata kurang masuk. Nah itu saya coakin pakai pen knife supaya agak sedikit longgar, dan ternyata setelah saya coakin lumayan bisa terkoneksi dengan baik. Untuk bagian pinggang saya tidak menemukan kendala apa-apa, perakitannya lumayan lancar ya, dan masih enak kok. Dan selanjutnya di bagian kaki, di bagian ini saya menemukan lumayan banyak kendala ya. Yang pertama keras ya, jadi nggak snap fit, jadi agak keras. Itu saya akali dengan memperuncing bagian konektor melnya ini sebelah sini ya, saya agak runcingkan ya, jadi ada sisa-sisa
cetakan plastik yang tersisa di situ. Saya bersihkan, saya runcingkan, lalu saya pasang. Lumayan oke ya. Dan kendala berikutnya adalah pada saat saya memasang join kaki ya, dia menggunakan yang disebut dengan C-clamp. Nah, itu tinggal dimasukin gini aja, tapi untuk yang seri entry grade bootleg ini keras ya, dan ada satu bagian yang pada saat saya masukin ya, bagian siklo ini saya masukin seperti nyangkut ya, jadi kurang. Nah, ibasnya jadi seperti ini nih, jadi kurang bagus ya kalau nanti dipasangnya. Saya coba pasang part joinnya dulu, ternyata ya emang keras, cuman masih bisa masuk. Hanya saja bagian ini mungkin agak sedikit kita kikis kali ya, bisa menggunakan pen knife atau menggunakan amplas atau juga menggunakan kikir ya. Diusahakan serapi mungkin. Ya, setelah tadi kita akali, setelah kita amplas dan lain-lain, coba kita pasang partnya, dan hasilnya masih tetap seret, cuman udah agak mendingan ya dari yang tadi ya. Walaupun ya masih agak seret dikit sih, tapi nggak apa-apa, udah bisa dipasang. Untuk bagian tangan saya tidak menemui kendala sama sekali ya. Jadi untuk bagian tangan aman ya. Dan saya rasa part-partnya juga enak untuk dirakit. Bagian weapon ya, walaupun cuma 3 part ya cukup enak juga untuk dirakit, walaupun agak sedikit renggang ya di sambungannya, tapi masih oke lah. Untuk bagian shield, sebelum saya pasang saya rapikan dulu konektor male female-nya ya. Jadi konektor male-nya saya runcingin, female-nya saya longgarin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pada saat saya pasang, kalau saya rasa mungkin perlu untuk dicopot lagi atau ada yang kurang klop ya, saya agak mudah untuk mencopotnya dan tidak terlalu keras ya. Contohnya seperti ini, pada saat saya pasang, saya longgarin, dan ternyata pada saat saya pasang ada sedikit bagian yang kurang klop ya di bagian samping-samping shield ini, yang akhirnya saya bongkar lagi. Saya cari kurang klopnya di mana, saya rapi-rapikan bekas cetakan yang kurang rapi, saya rapikan, saya sedikit coakin dan lain-lain supaya hasilnya itu bisa klop ya, rapet ya, supaya nanti enak dilihat dan juga tidak mengganggu mungkin pada saat pose dan lain sebagainya. Oh iya, pada saat kalian mencopot part yang bentuknya pipih seperti ini, hati-hati ya, rawan patah atau kalaupun tidak patah akan muncul bekas putih ya, itu akan sangat mengganggu ya, akan jelek lah, kecuali kalau di repaint mungkin ketutup.
Tapi kalau nggak di repaint, cuman dirakit aja, akan kelihatan putih, jelek ya jadinya ya. Jadi untuk kalian yang mau copot-copot part itu, baik Bandai maupun bootleg, itu harap hati-hati ya. Oke, setelah semua bagian sudah dirakit dengan baik, kita pasang untuk menjadi satu kesatuan ya. Sebuah model kit yang sesuai dengan apa yang menjadi judulnya, yaitu Entry Grade Strike Gundam skala 1:144. Inilah dia hasil jadi dari Entry Grade Strike Gundam skala 1:144 versi bootleg. Ada beberapa hal yang saya agak kurang suka dan saya akan sedikit berbagi tips ke teman-teman. Contohnya seperti ini, bagian kepala letoy. Ya, bagian kepala letoy seperti ini ya. Dan cara mengatasinya adalah kita ambil kertas yang sedikit agak tebal, lalu kita taruh di sini dan kita langsung masukin join untuk kepala seperti ini supaya agak seret. Jadi si kertas itu fungsinya sebagai pengganjal aja ya. Sebenarnya yang agak letoy itu yang bagian bawah, kan ada dua ball join tuh, atas dan bawah. Yang letoy bagian bawah dan yang atas lumayan masih oke lah. Dan part ini bakal gampang copot ya kalau kaki digerakin seperti ini. Selanjutnya adalah lubang ini. Ini fungsinya untuk colokin ke action base yang udah disediain. Tapi entah kenapa pada saat action base-nya dicolokin, ini seperti kurang pas ya. Jadi ini bisa berakibat bagian belakangnya itu copot. Ya, beginilah. Agak annoying juga sih. Oke, kesimpulan saya untuk kit seharga 70.000, kit ini masih worth it ya. Dengan catatan bukan untuk pemula. Jadi kalau pemula beli kit ini, yang ada kalian malah pusing. Kenapa begini, kenapa nggak presisi dan lain sebagainya. Ya, itu adalah masalah yang dihadapi pada saat kalian merakit kit bootleg pada umumnya ya. Memang kalau kita bandingkan dengan versi originalnya, kit ini kalah ya. Apalagi harusnya lini entry grade ini adalah lini untuk pemula, di mana perakitannya harusnya lebih mudah. Ya, itu tadi video dari saya ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.